Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Siapa tahu apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Jangan lihat saya menyampaikan Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu tahu saya. Saya termasuk anak Bapak dan Ibu, pernah berada di sini. Tapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, antara lain nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat kesempatan dan kesehatan itu kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah-ibadah yang terbaik, sehingga kita telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sesuai yang diminta oleh seksi dakwah, judulnya yaitu ujian hidup sebagai jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kita selalu melewati yang namanya ujian dalam kehidupan. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, karena Allah sampaikan Bapak dan Ibu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, yang mana sudah dibacakan oleh Ustaz Imam kita tadi. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-155, kata Allah, maka kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita Bapak dan Ibu dengan ujian-ujian yang ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, Allah akan menguji kita dengan ketakutan, rasa ketakutan, kekurangan jiwa, harta dan sebagainya. Maka kata Allah, sampaikanlah kepada orang-orang yang kabar gembira, kepada orang-orang yang bersabar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dalam ujian-ujian yang kita terima, salah satunya misalnya ujian antara suami dan istri dalam rumah tangga. Ini pasti akan terjadi antara istri dan suami. Lalu ujian-ujian ketika kita mempunyai anak, ujian terhadap anak.
Lalu ujian kekurangan harta, kita takut untuk kekurangan harta dan sebagainya. Lalu juga kita takut untuk kehilangan jiwa. Maka inilah yang terjadi ketika kita berada di atas muka bumi ini. Ujian dan ujian terus menghampiri kita. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu ketika ujian-ujian yang Allah berikan itu menjadi ujian-ujian di dalam hidup kita ini sebagai jalan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang ujian Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak terlepas dari bagaimana kita melihat sejarah. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama hidup beliau tidak terlepas yang namanya ujian. Maka kalau kita lihat Bapak dan Ibu satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini ketika dia menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalah agama, ujian-ujian dan ujian yang beliau hadapi. Maka dari ujian-ujian Rasulullah SAW ini akan menjadi motivasi bagi kita, bagaimana ketika ujian hadir di tengah-tengah kita, kita bersabar atas ujian itu dan kita jadikan ujian itu sebagai pembuka pintu-pintu surga kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu Bapak dan Ibu suatu ketika beliau ditemui oleh petinggi Quraisy. Ini ujian bagi Rasulullah Bapak dan Ibu, salah satu ujian yang ini akan menjadi motivasi bagi kita. Suatu ketika datanglah petinggi Quraisy menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah menghentikan dakwahnya. Bapak dan Ibu, kalau Rasulullah ketika itu menghentikan dakwahnya, mungkin kita tidak bisa merasa menikmati manisnya Islam pada saat ini. Ditawarkanlah oleh petinggi Quraisy semua jabatan, semua apapun itu, Rasulullah menolak. Lalu petinggi Quraisy ini juga menyampaikan kepada paman Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah juga menolak, karena Rasulullah ingin bahwa risalah agama ini dirasakan oleh umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika ujian dalam rumah tangga itu hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu, satu contoh lagi Bapak dan Ibu. Suatu ketika ini terdapat di dalam kitab An-Nawawi Al-Bantani. Kitab ini tentang bagaimana ketika seseorang dalam rumah tangganya menghadapi ujian. Suatu ketika Bapak dan Ibu, dalam kisah ini dalam kitab An-Nawawi Al-Bantani, dalam kisah ini bahwa ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini diuji bagaimana seorang istri taat tidak kepada suaminya. Dalam kisah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini suatu ketika pasangan suami istri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuslah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dari pasangan tadi, dari seorang istri tadi diutuslah untuk berangkat berperang, berjihad di jalan Allah. Lalu suatu ketika suami ini sebelum berangkat berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau tidak boleh meninggalkan rumah." Ini ujian. Engkau tidak boleh meninggalkan rumah sebelum aku pulang dari peperangan. Lalu setelah itu timbullah ujian-ujian dalam rumah tangga. Suatu ketika beberapa hari kemudian datanglah tetangga dari si perempuan mengabarkan bahwa ibu dari si perempuan ini sedang sakit di rumah, mengabarkan untuk diminta perempuan ini pulang ke rumah.
Lalu dengan penuh kesedihan perempuan ini mengatakan kepada tetangganya, "Wahai tetanggaku, aku belum bisa meninggalkan rumah sebelum suamiku pulang dari peperangan." Ini ujian Bapak dan Ibu. Ketika orang tuanya sedang sakit, anaknya diminta untuk menjenguk, melihat, karena pesan dari suaminya tadi, ujian yang ia terima pada saat itu, ia menolak untuk pulang ke rumah karena dia taat kepada suami. Lalu jelang beberapa minggu kemudian datang lagi si tetangga ini mengabarkan bahwa orang tuanya, ibunya telah meninggal dunia. Inkah engkau melihat wajah terakhir dari ibumu? Lalu wanita ini berkata lagi dalam kisah ini Bapak dan Ibu, "Aku belum bisa pulang ke rumah sebelum aku pulang dan suamiku pulang dari peperangan." Lalu singkat cerita dari kisah ini Bapak dan Ibu, jelang beberapa hari maka tetangga ini menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana tanggapanmu terhadap istri yang tidak ingin melihat ibunya ketika ibunya sedang sakit? Sampai ibunya meninggal ingin dikuburkan, dia tidak ingin melihat wajah terakhir dari ibunya." Lalu Rasulullah ini Bapak dan Ibu bertanya kepada tetangganya, "Wahai seorang laki-laki, apa alasannya kenapa si wanita ini tidak ingin pulang ke rumah?" Ternyata ujian dalam rumah tangganya. Dengan pesan suaminya, dia kehilangan orang tuanya. Dia tidak bisa menjenguk ibunya yang sedang sakit sampai ibunya meninggal. Lalu kata si tetangga ini, alasannya karena dia taat kepada suaminya. Maka Bapak dan Ibu, lalu Rasulullah dengan tersenyum menyampaikan kepada tetangga ini, "Sampaikanlah kepada perempuan itu, seorang istri itu, bahwa orang tuanya telah diampuni dosa-dosanya." Maka inilah ujian-ujian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bapak dan Ibu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu Bapak dan Ibu, kata Rasulullah itu banyak yang masuk neraka, tapi banyak juga yang masuk surga. Kenapa? Yang masuk surga itu Bapak dan Ibu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata hadisnya Bapak dan Ibu, "Idza salatil mar'ah khamsaha." Apabila jika seorang wanita itu selalu menjaga salat 5 waktunya, lalu dia wasamat sahraha, lalu dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia wahafizat farjaha, lalu dia menjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan zina, lalu Bapak dan Ibu dia taat kepada suaminya, lalu sampaikanlah kepada wanita-wanita seperti itu, ia boleh masuk surga dari pintu manapun. Dengan taat kepada suami, ibu-ibu bisa masuk surga dari pintu manapun. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para suami. Ketika suami diuji dengan istri dan anak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak dan Ibu, ketika dia diuji dalam rumah tangganya, maka Rasulullah itu tidak pernah marah. Rasulullah itu ketika dia, kalau kita meneladani kisah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Rasulullah itu ketika terjadi ujian-ujian dalam rumah tangganya, ia selalu menanamkan kepada istri-istrinya. Ini istri-istrinya kita sebutkan karena istri Rasulullah itu lebih dari satu Bapak dan Ibu. Istri Rasulullah itu lebih dari satu. Tapi istri-istri Rasulullah itu semuanya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Rasulullah lakukan itu bagaimana seorang istri itu dia selalu menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peran suami. Bagaimana seorang istri itu taat kepada Allah. Seorang istri itu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka kita sampaikan Bapak dan Ibu, tanggung jawab suami itu sungguh-sungguh luar biasa berat. Yang kedua, ketika Rasulullah menghadapi ujian dalam rumah tangganya,
Rasulullah itu tidak pernah marah. Rasulullah itu tidak pernah marah Bapak dan Ibu. Bahkan hadis mengatakan la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah karena surga bagimu. Maka Rasulullah itu ketika dia menerima ujian-ujian dalam rumah tangganya, dia tidak pernah marah kepada istrinya. Maka dia sabar kepada istrinya, memberikan nasihat. Dan Rasulullah itu yang ketiga, ketika dia dalam rumah tangga mendapati ujian Bapak dan Ibu, Rasulullah itu selalu tersenyum. Dia tersenyum kepada istri-istrinya. Dia romantis kepada istri-istrinya. Maka inilah ketika ujian hadir di tengah-tengah kita, dan ujian-ujian ini sebagai penyelamat kita. Bukan ketika ujian tiba, kematian tiba kepada kita. Misalnya suaminya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita larut dalam kesedihan-kesedihan. Kata Allah Bapak dan Ibu, seorang umat Nabi Muhammad itu tidak boleh lemah dan tidak boleh terlalu sedih. Kita buka Bapak dan Ibu di dalam surat Ali Imran, itu kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, dan janganlah kamu merasa lemah dan juga jangan merasa bersedih hati. Ketika ujian hadir, kita tidak boleh lemah, tidak boleh bersedih hati. Padahal kata Allah, kamu itu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Maka Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang harus kita lakukan ketika ujian-ujian itu tiba kepada kita? Ada 3 hal yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Maka ketika ada ujian-ujian yang hadir di dalam diri kita, kita istiqomah. Istiqomah kita ini terus menanamkan dalam diri kita bahwa ujian ini hanyalah sedikit cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak bisa mencatat nikmat Allah dibandingkan dengan ujian yang mungkin hadir di tengah-tengah kita. Mungkin lebih banyak nikmat daripada ujian yang Allah berikan. Bapak dan Ibu diberikan nikmat, mempunyai harta, mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, mempunyai cucu yang soleh dan soleha. Maka ini adalah nikmat. Maka ujian itu hanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana keistiqomahan kita ini terus-menerus berkelanjutan? Kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menanamkan keimanan. Iman itu kita percaya kepada Allah. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Hati kita itu selalu mengingat bahwa Allah lah yang maha segalanya. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ketika ujian-ujian hadir di tengah-tengah kita Bapak dan Ibu, yang harus kita lakukan bagaimana kita menambah ilmu kita. Karena ilmu kita itu penting. Bagaimana kita menambah ilmu? Kalau kita menambah ilmu tidak bisa dengan yang lain, kita bisa membaca buku dan sebagainya. Karena Bapak dan Ibu, kalau semisalnya seorang bapak yang tak berilmu, maka dia tak mampu memberikan nasihat yang terbaik untuk istrinya. Ketika seorang ibu tidak berilmu, bagaimana dia mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Maka ilmu ini sangat penting. Kalau kita ingin beriman, tentu kita harus berilmu. Kalau kita ingin istiqomah, tentu juga kita harus berilmu. Maka ilmu ini sangat penting bagi kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian-ujian yang hadir di tengah kita, maka bersabarlah kita menerima ujian itu. Kita kehilangan seorang suami yang mungkin suami itu sangat kita cintai. Kita kehilangan seorang anak itu sangat kita cintai. Maka bersabarlah. Bukankah kata Nabi,
Ketika malaikat berpesan kepada Nabi, kita boleh mencintai siapapun, kita boleh berbuat apapun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang harus kita cintai dan apa yang harus kita perbuat. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Kata Imam Al-Ghazali, Bapak dan Ibu, dalam bukunya, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Siapa tahu apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Jangan lihat saya yang menyampaikan, Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu tahu saya termasuk anak Bapak dan Ibu, pernah berada di sini. Tapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Siapa? Dan karena aplikasi dengan suasana lebaran, misalnya pasangan muda gitu, tinggal di rantau, ingin pulang ke kampung, nyatanya suami tidak bisa pulang, istrinya bisa pulang. Bagaimana sikap istri meninggalkan suaminya di rantau, dia pulang? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap orang tuanya gitu? Apakah melarang anak pulang ke suami? Masih. Baik Pak. Kita harus tahu, lihat dulu sebabnya. Kalau di dalam maqasidus syariah itu kan ada masalahnya Pak. Kenapa seorang istri tidak bisa pulang ke kampung? Misalnya contoh, dengan keadaan di zaman sekarang mungkin Bapak dan Ibu, seorang suami mungkin terikat dengan pekerjaannya. Dan pekerjaannya itu untuk menjamin kehidupan dia di masa depan. Ada juga mungkin misalnya seorang suami tidak punya ongkos dan sebagainya. Maka ketika dalam kehidupan itu Bapak dan Ibu, maka kita lihat masalahnya. Ada enggak manfaat dari itu? Sama dengan ini Bapak dan Ibu, ketika saya melakukan penelitian S2 Pak, saya melihat suatu kasus Pak. Suatu kasus itu bagaimana hukumnya ketika wanita hamil di luar nikah lalu diarak keliling kampung. Maka saya sampaikan kepada dosen saya, Pak, ini hukumnya bagaimana? Diarak keliling kampung, lalu dipotong seekor kambing, darah kambing itu tidak boleh jatuh ke tanah, dan darah kambing itu dipercik-percikkan. Saya anggap itu pertama itu syirik, Pak. Ternyata ketika kita memandang dari maqasidus syariah, kita lihat masalah-masalah yang ada di dalamnya. Maka begitu juga dalam rumah tangga. Kalau dia tidak bisa pulang karena ada hal-hal yang mungkin yang urgen, maka tidak masalah, Pak. Tapi kalau lebih baik ketika bulan Idul Fitri itu pulang bersama keluarga, bertemu dengan ayah dan ibu. Mungkin itu, Pak. Sikap seorang istri sebenarnya yang harus dia, ketika dia sudah berumah tangga, harus taat kepada suami, Pak. Dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh suami. Karena ketika kita dalam rumah tangga itu, ketika ijab kabul, Pak, mungkin udah kita sama ketika ijab kabul, maka tanggung jawab dari anak perempuan kita jatuh kepada suami. Maka istri harus taat kepada suami dengan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita, Pak. Mungkin itu, Pak. Mungkin cukup, Pak, ya. Apa, Pak? Iya. Tergantung dalam rumah tangga. Bagaimana yang terbaik untuk rumah tangga? Ya. Saling mengerti, saling menyayangi. Ya. Sikap orang tua seharusnya dia memaklumi, Pak. Menerima keadaan. Itu yang penting, Pak. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Kadang orang tua ini, mohon maaf Bu, egonya lebih tinggi daripada anak. Jadi kita tidak boleh memaksakan apa kehendak. Misalnya kita pengen anak kita pulang, harus pulang. Jangan seperti itu, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon maaf. Mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.